Kiai Ketoprak. Kiai Ketoprak. Nah, itulah yang kemudian jadi isu besar waktu itu. Mau dibesar-besarin juga oleh kelompok yang tidak suka kepada Gus Dur itu. Tapi saya ingin rekonstruksi sedikit ya. Kenapa? Misalnya itu ada dasar filosofis Gus Dur yang menurut saya mencengangkan saya. Karena lainnya Gus Dur ini biarpun bagaimana waktu di Timur Tengah, waktu di Eropa, waktu di Belanda segala macam, dia adalah juga tidak hanya pembaca novel, tapi juga pembaca buku-buku filsafat. Oke. Jadi filsafatnya itu misalnya begini, kalau diskusi dengan saya, waktu dia digebukin para kiai soal ngomong pribumisasi, assalamualaikum diganti dengan selamat pagi segala macam itu, saya bilang sama Gus Dur, Gus itu kiai-kiai kok rame banget sampai dilawan kayak begitu. Oh biasa orang itu Kang, katanya orang itu bukan kok pahamnya yang salah, tapi yang sering itu salah pahamnya itu loh. Itu Gus Dur tuh gitu. Dan Gus Dur ini ya waktu baru pulang itu kiai yang paling dikagumi itu namanya Pak Yai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq, betul, Jember. Karena Pak Yai Ahmad Siddiq itulah yang mendudukkan pengertian yang mendasar sekali menurut Pak Yai Ahmad Siddiq bahwa Pancasila itu adalah Islam yang diterjemahkan untuk Indonesia. Oke. Dan itu Gus Dur itu kagum-kagum betul dari Kiai Ahmad. Saya pernah dibawa naik bis dari Jakarta hanya memenuhi supaya ketemu Kiai Ahmad Siddiq itu. Nah, Gus Dur bilang begini filosofisnya itu. Saya waktu itu tanya, "Loh Gus, lah kalau assalamualaikum diganti selamat pagi terus jenenge awake dhewe diganti sapa? Gus kan Arab juga jenenge dhewe." Gus Dur Abdurrahman Wahid, saya Muslim Abdurrahman. Walah Kang, sampai itu salah lahir. Kita ini juga salah lahir. Saya lahir di Jombang sama di Lamongan. Coba lahir di Gunung Kidul, jeneng sampeanku Slamet jane dudu Muslim. Dan Gus Dur bilang bahwa kita ini kan sebenarnya orang Indonesia yang kemudian memeluk agama Islam, jangan diwalik-walik katanya. Bukan orang yang begitu lahir sudah Islam, tidak. Sampean lain Lamongan, saya di Jombang katanya. Coba sampean lahir di Timur-Timur sana. Wis ra agama Islam opone ora Muhammadiyah, ora NU, jeneng sampean mesti orang Muslim Abdurrahman kata Gus Dur. Ini dilalah ono sejarah dulu, kapal uap itu datang ke sini membawa pedagang Gujarat katanya. Makanya dasar yang menjalin kita itu sebenarnya bukan pengertian agama yang formal itu, tetapi Islam bagaimana mengajarkan supaya kita humanis tadi itu sebenarnya. Ini sekedar ilustrasi saja bagaimana cara Gus Dur memaknai keislaman itu sebenarnya tidak sekedar ya formalistis saja. Oleh karena itu Gus Dur tidak suka formalistis, termasuk tadi sok salam, sok jilbaban, sok gitu-gitu kata Gus Dur. Sing ditutupi mung raine atine ra karu-karuan kata Gus Dur. Kok ora Gus lek atine ra karu-karuan. Lah wong tak lirik ya dhek nglirik. Jadi Gus Dur itu Islamnya sangat tadi saya bilang bahwa tidak hanya human ya, sehingga dia. Nah, waktu itu kita ada perdebatan tahun-tahun 70 itu kita pengikut strukturalis apa kultural. Ya itu sangat ini. Ada yang bilang saya Islam strukturalis, ada Islam kultural. Nah, kata Gus Dur, sekarang ini saatnya karena orang Islam termasuk kaum Nahdliyin ini terpinggirkan, maka harus ada konsolidasi dan itu strateginya memang harus kultural. Tapi kata Gus Dur, nanti ketikanya Kang, kita harus menguasai negara. Sebab siapa yang menjamin? Misalnya begini, kita memperjuangkan anti diskriminasi. Yang bikin regulasi menjamin tidak terjadi diskriminasi itu negara. Oleh karena itu negara jangan diserahkan orang-orang yang tidak paham. Itu Gus Dur. Nah akhirnya benar Gus Dur jadi presiden. Waktu Gus Dur jadi presiden saya lihat di TV. Walaupun kemarinnya itu dia bilang kepada saya, Kang saya besok akan jadi presiden. Saya bilang, wah serah mungkin Gus piye lek jadi presiden carane. Tapi ya benar itu Gus Dur jadi presiden. Jadi begitu Gus Dur jadi presiden, sebenarnya kurang waktu dia untuk merumuskan ini. Selain juga dia
keburu-buru sih, jadi tidak punya, ya termasuk salahnya saya kok tidak dijadikan salah seorang menterinya itu. Guyon aja, ini bukan soal apa-apa. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas. Ya. Jadi kita kan bicara kan, kita baru sadar ya tentang Gus Dur bicara tentang struktural, diskusi tentang strukturalis atau kultural. Itu terjadi pada tahun 70, kita gerakan kultural dulu tapi suatu saat struktural harus dipegang, dan itu semuanya sudah terjadi ya, dan semua dijalankan, dan ini sebuah proses intelektual dan yang luar biasa, tidak sekedar sebagai sebuah gerakan kekuasaan, tapi sebuah gerakan yang didasari oleh sebuah pemahaman keilmuan. Baik, dan saya beri kesempatan kepada satu penanya dulu untuk bisa menyampaikan, membuat diskusi ini kita semakin rindu kepada Gus Dur. Silakan. Baik, satu orang. Silakan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Ian. Langsung saya pada pokok pertanyaannya. Jadi Siapa? mungkin Namanya siapa? Ian. Ian. Singkat sekali. Mungkin hanya sekedar menambahi dari saudara yang barusan bahwa kita tahu bahwa Gus Dur memang seakan-akan ada di ranah tinggi kalau kita tarik kepada wilayah masyarakat. Jadi kalau kita umpamakan bahwa Gus Dur ini seakan-akan bagaikan mesin kereta Cina yang membawa gerbong Indonesia, maka terpincang-pincang. Teringat kemarin ketika dipanggil ke Istana Negara bahwa Gus Dur ini pakai celana pendek. Ini nilai filosof yang kita ambil itu apa? Jadi kalau kita kembalikan kepada masyarakat yang memang secara kapasitas memang kurang mengerti nilai filosofnya itu apa yang bisa kita ambil, biar tidak timbul salah paham atau pahamnya salah seperti itu. Terima kasih. Nah, ini Gus Dur ini memang udah tokoh ya, pakai celana pendek ditanya filsafatnya apa gitu kan, luar biasa. Wis top pokoknya. Ya baik. Dan yang Muslim tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama filosofi celana pendek, tadi yang kedua. Kemudian ada pertanyaan apakah Gus Dur pernah curhat kepada sahabat-sahabatnya tentang ketika jadi presiden, dan kenapa kemudian Indonesia atau orang-orang politisi itu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan Gus Dur. Mungkin ada cerita-cerita dari Kang Muslim. Silakan. Saya nambahin sedikit tentang gitu aja kok repot itu ya. Ya. Jadi bedanya Gus Dur dengan tokoh lain itu, dan ini saya tidak temukan kalau tokoh lain itu, biarpun ada tokoh yang lebih pintar, tapi tidak sepintar Gus Dur cara memperoleh bagaimana cara menjawab ya. Menjawab kalau ada orang itu bertanya, mempertanyakan sesuatu yang dia sebenarnya tidak paham. Salah satu contoh misalnya begini. Saya ke Palembang dengan Gus Dur. Di sana ketua NU wilayah itu seorang kiai datang ke Gus Dur tanya, Gus itu kok rame-rame di Jakarta katanya ada buku ya sholat itu, ini buku namanya Catatan Ahmad Wahid ya. Nah tapi beritanya itu bahwa Gus Dur membela isinya pikirannya Ahmad Wahid itu, yang antara lain mengatakan macam-macam lah, pemikiran, akal sehat, segala macam, mempertanyakan banyak hal. Gus Dur itu enak aja dengan spontan dia menjawab, oh alah kiai itu kan biasa terus bunti Gus. Biasa itu soal seperti kitab-kitab Kaifiatus Shalah saja katanya. Udah selesai dijawab begitu. Saya pulang saya tanya, Gus kok sampai napusi itu bukan soal Kaifiatus Shalah kok, aku bilang gitu. Ya piye toh Kang, saya jelaskan panjang-panjang malah bingung nanti. Tapi pertanyaan yang kedua, saya pernah terkesan ya. Itu banyak ulama persoalan doa bersama. Jadi ulama ini pada berdebat doa bersama itu boleh apa tidak boleh. Katanya ini gimana masa Tuhan disatukan gitu katanya. Saya juga kehilangan jawaban waktu dalam perdebatan itu. Tapi Gus Dur dengan tenangnya itu bilang gini loh, gampangnya begini loh, doa bersama itu. Ini kita lagi kumpul, masing-masing bawa handphone. Kemudian pada handphone ke Tuhannya masing-masing, katanya. Nah, masa salah, pakai handphonenya sendiri-sendiri.
Hanya kebetulan tempatnya sama katanya Gus Dur. Ya. Bukan berarti Tuhannya itu disatukan, bukan katanya. Itu saya terserah keyakinannya masing-masing. Tapi selesai itu perdebatan. Ya, logikanya mudah banget. Nah, logikanya itu bagaimana ada people reasoning yang dia bisa cara jawabnya itu gampang gitu loh. Baik. Nah, saya baru akan jawab yang tadi yang pertama. Apa Gus Dur pernah curhat? Itu ada kronologis yang agak lucu, dan lucunya itu buat saya terutama. Suatu ketika saya dipanggil Gus Dur datang ke istana. Sampai di istana diajak makan. Itu menjelang Gus Dur mau turun itu. Oke. Setelah makan kemudian biasa Gus Dur tanya, "Ada apa Kang di luar?" Ya nggak ada apa-apa, tapi juga kalau dipikir-pikir ada juga yang agak harus diwaspadai Gus. Apa? Saya bilang bahwa ada rapat di Hotel Sahid, ada macam-macam orang termasuk Kwik Kian Gi, ada macam-macam. Mereka itu membentuk susunan kabinet yang terdiri dari 35 orang. Oh gitu katanya, iya. Yang kedua apa? Yang lain apa? Saya bilang barusan ada pangdam-pangdam kumpul di Sumedang. Nah mereka itu mau bikin surat ke presiden. Maksudnya gimana? Maksud saya gini Gus, yang pertama tadi. Nah ini saya didakwah ngompori Gus Dur itu di sini sebenarnya. Saya bilang yang pertama tadi, bagaimana Gus Dur presiden ada sekelompok orang bikin rapat, bikin susunan kabinet. Menurut saya ini mengarah ke makar. Yang kedua, pangdam-pangdam itu di bawah panglima tertinggi. Kok bikin surat itu eksesif menurut saya. Oh gitu. Ya. Waktu saya akan pamit pulang, kemudian Gus Dur tanya lagi, bener itu kata di Kang? Iya bener. Malamnya Gus Dur itu memanggil semua kepala staf. Ada angkatan darat, ada macam-macam. Gus Dur pidato di situ. Apakah Anda peka atau Anda tahu bahwa negeri ini dalam keadaan gawat? Nah, lucunya pulang dari rapat itu, kemudian saya lupa siapa kepala BIN-nya waktu itu ya. Ada orang dari Manado yang meninggal itu siapa namanya? Pak Ari Kumaat. Kemudian kok saya dipanggil Pak Ari Kumaat katanya, saya memberi informasi pada presiden, yang kemudian presiden panik gitu loh. Jadi saya tidak diinterogasi, saya dipanggil beberapa kali ngobrol dengan Pak Ari Kumaat sama Pak Nardi itu wakilnya, Direktur A itu. Di Hotel Meridian itu, dan saya bilang, loh enggak Pak, ini menurut saya harus nyampaikan pada presiden, dan saya tidak punya kapasitas apa-apa, saya sebagai kawan, saya sampaikan bahwa ini ada gejala seperti ini. Ternyata betul, gejala itu meluncur sehingga akhirnya Gus Dur diturunin. Selesai lama setelah Gus Dur diturunin itu, Gus Dur cerita pada saya bahwa benar Kang, ternyata apapun tujuan kita, menjaga demokrasi, menjaga apa-apa, tapi konspirasi elit itu jangan diabaikan. Saya diturunin bukan oleh rakyat, tapi oleh konspirasi elit. Nah ini termasuk cerita kenapa Gus Dur pakai celana pendek itu. Karena Gus Dur percaya dengan kata celana pendek itu, dia ingin menunjukkan bahwa rakyat sedang dilucuti kekuasaannya oleh konspirasi elit itu. Oleh karena itu Gus Dur selalu bilang kepada saya, kita itu salahnya Kang dari dulu terlalu percaya pada rakyat. Dan selalu ada di rakyat, tidak pernah kita memikirkan bagaimana jahatnya konspirasi elit itu. Dan kemudian Gus Dur bilang, mudah-mudahan ini hanya saya yang mengalami seperti ini. Tetap